9 Agustus 1974. Lahirlah seorang anak laki-laki di keluarga yang sangat sederhana dan dengan kondisi keuangan yang cukup memprihatinkan. Kehidupan masa kecilnya tidak ada yang dapat dibanggakan. Perjalanan hidup yang memprihatinkan membuat ia tertantang untuk meneruskan cita-cita kedua orang tuanya, agar ia dan adik-adiknya menjadi orang yang berguna. Tantangan inilah yang membuat ia bangkit. Ia sempat membantu temannya berdagang di pasar. Hingga akhirnya, Tuhan memberi jalan untuk mulai mengejar privat dari rumah ke rumah dengan 10 orang siswa. Pekerjaan ini terus berkembang karena semua siswa yang dia bimbing berhasil dan berprestasi lebih baik di sekolah. Setelah berhasil, ia menyelesaikan pula S1 dengan predikat sangat baik. Pada April 1964, ia langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu bank ternama di Indonesia. Mengajar privat SMP dan SMA tetap ia jalani bersama calon istrinya dari sore hari hingga jam 10 malam. Meskipun sangat melelahkan, mereka tetap bersemangat karena mereka sedang mengumpulkan dana untuk pernikahan. 5 Mei 1999, ia menikah dengan Saveria Hutagalung. Hebatnya, ia mengambil keputusan berani untuk berhenti bekerja dari bank sebulan setelah menikah. Juni 1999, resmilah ia keluar dari Bank BCA. Memulai usaha baru, membuka sebuah bimbingan belajar yang terletak di Jalan Kolonel Atmo, Palembang. Bimbingan belajar GSC terus berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun, bertambah cabangnya dan bertambah banyak juga siswanya. Bahkan sejak tahun 2004 hingga saat ini, bimbingan belajar itu sudah memiliki lebih dari 3.000 orang siswa di Palembang dan Lubuk Linggau. Saya kenal Pak Yohanes cukup lama. Dia orangnya mau belajar dan punya hati untuk dunia pendidikan. Orangnya kreatif dalam meluncurkan inovasi-inovasi yang baru. Menurut saya, untuk mengembangkan dunia usaha ini harus memiliki dua hal. Yang pertama, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan dengan berbagai kalangan. Yang kedua, kemampuan untuk bisa melihat dan menangkap peluang-peluang yang baru. Dan Pak Yohanes memiliki keduanya. Melihat sosok Pak Yohanes Agus Taruna, saya selaku staf yang selalu bergabung beliau sejak tahun 99, merasakan bahwa terjadi perubahan yang sangat luar biasa sejak tahun 99. Saya melihat sosok Pak Yohanes sebagai seorang yang dahsyat, luar biasa, hebat, dan tangguh. Beliau adalah sosok pemimpin yang selalu mengedepankan integritas, kualitas, dan pantang menyerah sebelum mencapai sebuah kesuksesan. Beliau mampu berperan sebagai seorang teman, sahabat, namun tetap mengedepankan disiplin kerja dan selalu menjadikan sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan sebagai titik tolak dalam sebuah perjalanan karir. Saya bangga berada di Super Bingbol GSC hingga saat ini, terus bersama tim Super Bingbol GSC ingin membuat yang terbaik, dan visi besar GSC sampai dengan tahun 2016 untuk berada di seluruh Indonesia, saya yakin akan terwujud dengan tim yang hebat. Salam hebat, the great team Super Bingbol GSC. Dengan Pak Yo, saya sama-sama kuliah di kampus Unsri Fakultas MIPA. Itu kita angkatan 92. Tapi sejak awal saya sih nggak ada feeling sama dia. Sampai akhirnya tahun 95 kita ada camp mahasiswa di Jakarta, di Bogor tepatnya. Nah disitulah Pak Yo mulai mengungkapkan perasaannya kepada saya. Saya sih sedikit terkejut juga karena saya pikir ya teman-teman kuliah ya biasa-biasa aja gitu kan ya. Ya sambil beriringnya waktu, dan ternyata memang dalam proses perjalanan kehidupan kami, saya pikir mungkin memang dialah jodoh yang Tuhan beri kepada saya.
sehingga akhirnya tahun 99 kami menikah. Dan hingga kini kami dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Kalau di kantor saya juga banyak belajar dari Pak Yu. Dia punya kepribadian juga yang cukup tegas, punya sikap yang cukup tegas. Kadang kalau misalnya saya sebagai wanita mungkin cenderung dari segi analisa perasaan saya. Tapi kalau Pak Yu itu memandang segala sesuatu secara nyata, akal pikirannya jalan gitu. Jadi kadang hal yang nggak terpikirkan sama saya, dia bukakan buat saya. Ya untuk urusan kantor, sedapat mungkin sih kami bisa selesaikan di kantor, nggak usah dibawa ke rumah. Kalaupun dalam masalah-masalah keluarga mungkin ada hal-hal yang timbul konflik-konflik, biasanya Pak Yo lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu bila dibandingkan dengan saya. Saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup, tetapi satu cita-cita saya ingin hidup saya berarti bagi anak-anak saya, keluarga saya, komunitas saya, kota saya, bahkan bagi bangsa ini. Saya bermimpi Indonesia muncul generasi-generasi sukses yang mampu bangkit dari segala kesulitan dan tantangan. Tuhan memberkati. Terima kasih.